Ketika kita sudah sadar, mau kumpul kayak apapun sebenarnya, kesadaran kita jadikan senjata. Mau kumpul dengan orang-orang susah pun, Betul. kita nggak perlu berdebat. Kalau misalkan mereka mengatakan kulit duit itu susah loh, ya enggak apa-apa, itu dia, bukan Oke. saya. Itu salah satu caranya gitu Iya, ya. gitu. Filter itu dibangun dulu. Betul. Sedekah itu jangan nunggu kaya. Benar, saya sepakat. Justru dilatih ketika punyanya sedikit. Makanya saya berlakukan apa? Bukan pada kualitas tapi kuantitas. Persentase yang berlaku, Pak. Bukan nominal, bukan berapa banyaknya, bukan. Karena kalau saya bandingkan begini, jenengan punya 100.000, jenengan sedekah 20.000 aman, jenengan 30.000 aman, padahal itu sudah 30%. Ya. Tapi bagaimana misalkan ada teman kita yang punya, atau saya gitu, punya 1 miliar, berani nggak saya sedekah 200-300 juta? Persentasenya sama ya. Prosentasenya sama loh. Assalamualaikum Gus Raja. Waalaikumsalam, Pak Agus. Sehat jenengan, Pak? Alhamdulillah. Sama-sama sehat Gus. Oh, selalu. Alhamdulillah. Selalu sehat. Ngobrol lagi Gus kali ini ya. Siap. Masih di segmen ngopi ya? Ngopi. Oke. Terus Ngobrol, olah pikiran pikiran dan hati. hati. Siap. Cuman topik kali ini yang lagi banyak dicari orang Gus. Tentang uang Gus. Oh, itu semua manusia itu, tanpa terkecuali. Uang itu makhluk apa sih Gus? Kok sampai dicintai oleh banyak orang gitu? Sampai Ya? dicintai. Iya. Bahkan sekarang orang sakti itu bukan orang yang punya kekuatan diri Gus. Orang yang banyak uang, orang sakti. Padahal uang itu hanya alat tukar loh, Pak. Lah iya. Dulunya kan nggak ada uang, tapi alat tukar yang lainnya yang dicintai oleh orang gitu. Kebetulan hari ini uang, Pak. Oke. Betul. Gini Gus, tentang uang sendiri. Kehidupan itu memang butuh yang namanya uang. Ya. Ada orang bilang uang itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang juga nggak bisa apa-apa. Bohong, Gitu. yang ngomong gitu tuh bohong, Pak. Makanya kelanjutannya kan itu. Tanpa uang juga nggak bisa apa-apa kan itu. Betul. Nah, topik kita kali ini sih langsung ke masalah uang aja. Di kondisi yang saat ini boleh dikatakan banyak orang sebut ekonomi sulit lah atau apa gitu. Iya, indeks ekonomi ya. Betul. Nah, ada nggak dari Gus Baraja ini saran-saran praktis, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi masalah keuangan, Gus? Oke. Baik, karena ruangnya kita itu adalah bawah sadar, spiritual, kemudian kesadaran, Pak ya. Ruangnya kita kan di situ. Dan ini yang tidak banyak orang mudah percaya. Kenapa? Karena masih terkungkung oleh sebuah prinsip bahwa kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Jadi uang itu hanya akan datang bagi mereka ya. Uang itu hanya akan datang pada kita kalau kita kerja. Gitu. Cuma kan kata kerjanya itu ya, maksudnya ya predikat kerja itu yang kita harus paham betul gitu loh. Ya. Kerja itu kan tidak melulu tentang berangkat pagi pulang sore, Pak. Ya kan? Ya. Nah, selama ini pengertian yang kita dapatkan adalah berangkat pagi pulang sore itu kerja kata kita. Sehingga muncullah sebuah prinsip kalau nggak kerja nggak dapat uang. Gitu. Sementara kerja hari ini sudah begitu luasnya konsep kerja ya. Kerja itu ada orang yang kerja dari rumah, ada orang yang kerja itu memang keluar juga, ada orang yang kerjanya emang nongkrongnya di warung kopi kemudian ketemu relasinya. Dan itu juga kerja. Jadi makna kerja dulu yang harus difahami tidak melulu terkungkung pada definisi berangkat pagi pulang sore atau bahkan mungkin nggak pulang-pulang gitu loh. Kalau memang seperti itu dijadikan tanda atau dijadikan ukuran bahwa orang itu akan mendapatkan uang, berapa banyak teman-teman yang sekarang berangkat pagi bahkan nggak pulang-pulang gitu kan, pulang besoknya lagi, tapi hidupnya malah mohon maaf, 1000 maaf, kesusahan dalam hal yang dimaksud uang. Betul. Ya kan? Kita harus bisa berani membuka pikiran akan itu sebenarnya. Jadi ruang saya itu bukan ruang kerjaan, bukan ruang bisnis, tetapi ruang kesadaran. Gitu. Nah, praktisnya seperti apa? Bagaimana cara mempraktekannya gini? Tadi Pak Agus sudah sangat bagus banget memulai bahwa tidak semuanya membutuhkan uang, atau tadi apa,
sampai ya mudah-mudahan saya goblok aja kalau prinsip yang salah itu. Apa? Uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh uang. Nah, orang yang punya prinsip begitu, jujur, dia bohong. Dia bilang uang bukan segala-galanya, tapi effortnya, usahanya untuk mendapatkan uang itu sampai nggak kering-kering keringatnya kasarnya gitu. Mereka ingin dapatkan itu. Kan ini kan satu hal yang terbalik, Pak. Nggak menunjukkan bahwa dia punya prinsip seperti itu, tapi realitanya fisiknya bekerja sampai sedemikian rupa. Gitu kan. Jadi sebelum ke prakteknya seperti apa, kita harus berani jujur dulu. Merubah prinsip-prinsip kita yang katakanlah kita menolak uang. Ini agak abstrak juga sih sebenarnya. Jadi ada banyak kalimat yang berkeliaran di otak kita, di pikiran kita, Pak. Kayak misalkan uang nggak dibawa mati. Oke ya. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Uang sumber masalah. Orang kaya jahat. Orang kaya menindas. Orang kaya hanya akan menghancurkan kemiskinan. Bukan menghilangkan kemiskinan, tapi menghancurkan orang-orang miskin. Nah, kalimat-kalimat ini cerminan dalam bahasa bawah sadar, akhirnya keluar satu kalimat. Kalimatnya atau prinsipnya adalah, saya jangan sampai punya uang. Oh, menolak gitu ya? Ya. Nah, kita sudah paham bahwa uang itu bukan hanya uang, alam ini hanya merespon prinsip atau beliefnya kita, keyakinan kita. Kalau mulut bagaimana? Kalau lisan kita bagaimana? Gini deh, ilmu afirmasi itu kan sudah berkeliaran di mana-mana, Pak. Karena afirmasi positif akan menjamin kehidupannya akan A, B, dan C dan seterusnya. Tapi berapa banyak teman-teman yang sudah setting afirmasinya, tetapi gagal terus yang mereka dapatkan. Ya kan? Banyak dari situ. Artinya apa? Saya hanya ingin sumbangsi pemahaman lah bahwa yang dibaca oleh alam itu bukan perkataanmu, tetapi hatimu. Nah, kalau hatimu kemudian diikuti oleh perkataanmu yang baik tapi disepakati oleh hati, maka itu sebuah kejujuran. Jadi yang saya maksud adalah prinsip-prinsip tadi itu lepaskan. Lepaskan dulu. Kita kalau ngomongin bagaimana praktisnya ilmu keberlimpahan lah dan sebagainya gitu ya. Ilmu kekayaan, menarik uang dan sebagainya. Banyak kan konten yang membahas begitu kan. Mulainya dari mana? Dari situ dulu. Bukan dihapus, tapi bagaimana kita bijaksana menyikapi prinsip-prinsip yang sedang tertanam di dalam bawah sadar. Nah, itu jadi gini, saya bukan menghilangkan tapi menggugurkan prinsip sebelumnya dengan memunculkan prinsip baru. Itu misalnya begini, uang nggak dibawa mati, Pak. Tapi manfaatnya dibawa mati, Pak. Uang sulit didapat. Tapi banyak kok orang santai tapi uangnya banyak. Nanti ada pemutusnya ya. Kemudian orang kaya itu jahat. Banyak kok. Sahabat-sahabat Nabi juga kaya semua rata-rata. Dan mereka baik. Gitu. Kemudian uang menghancurkan satu sama lain. Enggak kok, buktinya ada beberapa objek permasalahan yang justru selesai dengan adanya uang. Gitu kan? Uang bukan segalanya. Tapi nyatanya dalam hidupmu, bahkan masuk pom bensin saja kita bayar pakai uang loh, Pak. Artinya buang air di pom bensin saja kita pakai uang, minimal 1.000-2.000. Artinya apa? Bukan bicara angka tapi uang. Saya malah lebih sepakat sekarang dan saya berani mengatakan bahwa segala-galanya sekarang dalam kehidupan kita butuh uang dan menggunakan uang. Nah, bagaimana prinsip ini berganti gitu loh. Makanya tadi saya bilang ada kata tapi, pemutusnya di situ. Untuk menggugurkan prinsip-prinsip lama dengan menggunakan kata tapi. Gitu. Uang nggak dibawa mati, manfaatnya dibawa mati. Uang sulit didapat, nyatanya banyak kok orang santai-santai tapi uangnya banyak. Gitu kan. Nah, setelah kita sudah bisa berganti prinsip kita ke prinsip itu, maka nanti yang akan muncul adalah keyakinan, Pak. Ya kan, lama-kelamaan memang awalnya nggak nyaman, apalagi kita sudah terdoktrin 30, 40, 50 tahun terdoktrin bahwa cari uang itu sulit. Itu doktrin yang kita dapatkan dari dulu. Terus kemudian kita belajar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, kemudian kita menginginkan agar kita percaya pada apa yang kita ucapkan. Saya selalu mengatakan ini, kita berilmu harus realistis juga gitu loh. Harus masuk akal, ya kan? Nah, prinsipnya sudah berubah misalkan gitu. Baru ketika prinsipnya sudah berubah, di situ muncullah keyakinan. Nah, setelah sampai diyakin, kita perlu menyelaraskan dengan yang dimaksud dengan uang.
Nah, makanya saya tidak begitu sepakat menarik uang, walaupun saya berkali-kali menyatakan itu ya. Oke, kita break dulu. Ternyata baru azan asarnya. Kita lanjut, azannya baru selesai. Jadi tadi terakhir saya bicara tentang prinsip. Prinsip dulu dirubah. Kemudian langkah yang kedua, bagaimana menyelaraskan. Oke. Dijamin deh teman-teman, asal benar-benar dilakukan dijamin. Bahkan tidak sampai 2 bulan, 3 bulan itu juga sudah kelamaan. 21 hari sampai 1 bulan itu sudah sangat efektif asal benar-benar dilakukan Pak ya. Iya. Nah, prinsip sudah berubah nih. Anggap dulu prinsip itu sudah berubah. Kemudian langkah yang kedua adalah penyelarasan. Penyelarasan antara dirinya dengan rezeki atau uang itu sendiri. Nah, Oke. cuma saya tidak mau membahas dari sisi yang agak sulit untuk dikerjakan. Ya. Karena penyelarasan itu bisa dengan teknik visualisasi, ya kan, bisa dengan terapi dan sebagainya. Oke. Saya akan mulai dari pemahaman bahwa kekayaan itu akan datang pada orang-orang yang sudah bermental kaya, Pak. Kekayaan. Sebut saja uang. Oke. Ya. Ketika sudah terjadi keselarasan dengan jiwanya, insya Allah uang itu akan mudah datang dari segala sebab. Dari segala sebab. Nah, jadi bagaimana? Kita mulai dari keberlimpahan atau berlimpahnya jiwa. Iya. Olah rasa, olah syukur, olah jiwa. Oke. Oke. Sekarang mulailah ini yakin banget akan melipat gandakan uang yang kita miliki sebenarnya. Yang pertama, belajar untuk menerima semua keadaan. Menerima. Semua keadaan. Oke. Karena itu dinding pemisah tuh Pak. Even ketika selalu menolak kejadian yang tidak enak dalam hidup kita, sebenarnya kita memperkuat dan mempertebal dindingnya. Antara kekayaan uang itu sendiri dengan diri kita. Semakin tebal itu. Makin ditolak semua yang terjadi, makin tebal itu. Oke. Jadi berusahalah dan belajarlah bagaimana cara menerima keadaan. Toh ditolak terus, keadaan tidak berubah. Ya kan? Iya. Maka ambil opsi yang berbeda. Opsi terbaliknya yaitu belajarlah untuk menerima. Menerima tidak diterima, keadaanmu ya seperti itu. Kenapa nggak kita memilih menerima saja? Sesulit apapun, iya. Kalau ngomong enak ngomong, percaya sama saya pernah berada di posisi itu kok. Menerima ini artinya apa? Menerima semua kesulitan yang kita tuh gini, desain pikiran kita kan menolak Pak. Untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Untuk yang kita inginkan kita menerima. Makanya hidup tuh butuh keseimbangan. Mau baik mau buruk netral aja. Terima, belajar menerima. Nah ternyata apa hubungannya nih uang dengan penerimaan? Iya. Padahal yang kita terima tuh sesuatu yang bertolak belakang dengan uang. Betul. Ini menciptakan energi Pak. Orang yang mudah menerima keadaannya, dia akan menciptakan energi yang membuat dirinya selaras. Energi itu bisa selaras dengan uang itu sendiri. Jadi yang berlimpah dulu tuh bukan berlimpah banyak apa yang kita dapatkan, tapi berlimpah jiwanya dulu. Kalau jiwanya sudah berlimpah, artinya apa? Di situ ada keselarasan, di situ ada kelayakan. Nah, baru saya bahas tentang kelayakan, kepantasan. Layak dan pantasnya kita ini bukan kita yang menilai. Tetapi ada standar aturan yang diberlakukan oleh Allah di alam semesta ini. Aturannya adalah ketika energimu positif, kamu akan menarik banyak hal-hal positif. Jangankan sampai ke uang saja Pak. Dapat ide saja Pak, supaya bisa terhubung kepada uang. Itu sudah luar biasa. Betul. Coba perhatikan, orang-orang yang berkesulitan dan terus menolak, idenya kayak buntu Pak. Dia nggak tahu harus dia ngapain gitu. Iya, sepakat. Ya kan? Jadi ketika kita belajar menerima, Allah akan perbaiki energimu. Di situ akhirnya terbentuklah keyakinan baru. Saya ini mempelajari pola Pak. Hal terkecil pun saya pelajari Pak. Jadi ternyata ketika orang menerima kondisinya sesulit apapun, di situ ada keluasan jiwa, keluasan hati, yang kita sebut dengan istilah pasrah atau tawakal atau apalah gitu kan istilahnya kan, atau surrender atau letting go atau apalah, sama aja sebenarnya. Nah, ketika sampai di posisi itu, artinya kita sudah berkelayakan. Tinggal nunggu waktunya saja dan jangan ditunggu juga waktunya. Karena sejatinya Anda sudah bermental kaya yang akan terhubung kepada kekayaan secara finansial itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, even setiap kali mendapatkan sesuatu, misalkan uang tidak sesuai ekspektasi,
Iya. Orientasinya misalkan ekspektasinya itu di angka 1 juta, anggaplah begitulah. Ya, misalnya gitu. 1 juta gitu ya. Ternyata dapatnya cuma 100.000. Oke. Sebenarnya Allah sedang menunda sisanya. Sampai kapan? Sampai kamu bisa mensyukuri yang cepek itu, yang 100 itu. Oh, Dan ini permainan dunia, iya. Makanya kita ikuti permainan dunia. Dan kebetulan dunia itu tergantung bagaimana, maksudnya dunianya kita, saya sendiri Pak, Iya, ya, dunianya iya, iya. jenengannya tergantung bagaimana jenengan berpikir. Dunia saya juga demikian. Oke. Nah, ketika saya mampu mensyukuri yang kecil itu, maka itulah yang akan menjadi penyebab yang banyak itu akan datang. Dari mana cara berpikirnya kok bisa muncul begini Gus? Apa cuma persepsinya Gus Bar aja? Kita telah aja dari surah Ibrahim. La in syakartum la zidannakum. Allah menyaratkan kita untuk bersyukur dulu, baru Allah akan tambah. Tambah itu juga luas, bisa tambah rezeki yang lainnya, tambah kesehatan. Betul. Orang sehat Pak, pikirannya jernih Pak. Betul. Ya kan? Bisa juga Allah tambah dalam bentuk duit. Kesenangannya bertambah, nikmatnya bertambah. Oke. Hal kecil dulu. Ada 3 langkah ya. Perbaiki prinsip, selaraskan, dan kemudian berkelayakan atau terapkan dengan ilmu syukur. Yang keempat ini yang terakhir. Sebentar Gus. Oke. Jadi makna dari menerima tadi itu menerima dengan kondisi ikhlas dan mensyukuri ya. Betul. Bahasanya seperti itu. Ya? Betul. Oke. Menerima dengan ikhlas. Ikhlas itu kan gini. Ikhlas itu melepaskan, let go tadi. Betul. Melepaskan, tidak ada kemelekatan lagi. Tidak ada why, tidak ada mengapa saya mengalami A, B, dan C, dan D. Iya. Sudah nggak ada lagi question itu, nggak ada lagi pertanyaan itu. Yang ada adalah ngerti dan sadar bahwa hidup butuh proses. Oke. Dan apapun yang terjadi bagian dari apa yang sudah saya tanam dari masa lalu. Ya. Nah kemudian mensyukuri karena semuanya ini sejatinya kenikmatan. Ya. Yang sebenarnya kita nggak boleh melihat dari nilainya, banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya. Iya. Tapi bagaimanapun yang namanya anugerah itu sebenarnya bernilai, bermanfaat untuk kita. Oke ya, yang terakhir sekarang. Tidak mungkin dikatakan syukur kalau tidak melakukan ini. Betul. Namanya sedekah. Oke. Sedekah itu menunjukkan bahwa kita ini sudah pantas dan bermanfaat untuk orang banyak. Makanya ada sebuah ungkapan bahwa sedekah itu jangan nunggu kaya. Benar, saya sepakat. Justru dilatih ketika punyanya sedikit. Makanya saya berlakukan apa? Bukan pada kualitas tapi kuantitas. Prosentase yang berlaku Pak. Bukan nominal, bukan berapa banyaknya, bukan. Karena kalau saya bandingkan begini, jenengan punya 100.000, jenengan sedekah 20.000 aman, jenengan 30.000 aman, padahal itu sudah 30% Pak. Ya. Tapi bagaimana misalkan ada teman kita yang punya, atau saya gitu, punya 1 miliar, berani nggak saya sedekah 200-300 juta? Prosentasinya sama ya. Prosentasenya sama loh, ya kan? Nah artinya apa? Kita berfokus bukan pada kualitas, tapi pada bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas. Prosentase itu kualitas Pak. Gitu. Kalau berapa banyaknya itu kuantitas. Oke. Nah, sedekah ini harus dilatih dari sekarang. Makanya ada yang bertanya, Gus sebenarnya yang katanya sedekah itu akan membawa feedback atau memberikan feedback yang positif buat kita itu berapa sih Gus? Berapa ini saya bilang bukan angka loh ya, tapi prosentase. Prosentase yang dimaksud adalah coba istiqomah mulai dari 10%. Dan ketika terlatih dari yang sedikit itu kan sebenarnya kita sedang belajar Pak. Ya. Misalkan saya punya 100.000, 10.000 kan nggak banyak Pak. 10% saja. Ya. Dan istiqomah. Yang membuat kita berat adalah ketika kita menunda Pak. Itu yang membuat kita berat. Sebenarnya kalau kita melatihnya dan langsung eksekusi ketika di hari itu juga kita dapat rezeki, keluarkan 10%. Nah itu yang akan melatih jiwa kita. Sampai apa? Nanti kita bisa cek bersama-sama. Ketika kita memberikan, ini masalah psikologis juga nih, masalah psikisnya kita nih. Ketika kita ngasih, muncul nggak perasaan yang lego? Iya. Kalau ternyata perasaannya duitku berkurang, berarti balik lagi, syukurmu kurang, kepantasanmu belum layak. Iya. Belum ada kepantasannya, kelayakannya belum ada. Jadi indikatornya adalah di bagian terakhir. Untuk ngecek bahwa kita sudah berubah di 3 tahapan sebelumnya, Iya. itu adalah ketika kita memberikan, bersedekah, atau berbagi kebahagiaan gitu ya. Itu perasaan kita kan kita yang tahu. Iya. Lega ora hatimu? Lega nggak hati kita nih? Kalau ternyata di situ masih mentalnya kurang,
Ya itulah akhirnya tidak sedikit teman-teman yang terkecewakan ketika bersedekah tidak ada feedback. Alam itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Ketika kau melakukan kebaikan didasari dengan hati atau energi yang baik, maka itu akan berbalik dan akan kembali kepada kita. 4 poin saja kalau pengen kaya. Jadi bukan fisik, apa yang fisik lakukan, tetapi apa yang kita rasakan ya. Balik lagi kan, kok olah rasa, olah hati, olah jiwa. Oke. Dan sebenarnya gasnya dari spiritualitas itu bagaimana kita seintensitas mungkin, serutin mungkin kita mengolah rasa kita. Ya. Makanya ada orang yang cuma mohon maaf, 1000 maaf, nanti ending-endingnya dibilang ngipri nih. Ada orang yang santai, ibadahnya juga santai, tenang hidupnya. Ya cuman begitu aja kelihatannya, tapi berlimpah, Pak. Ada aja rezeki datang ke dia. Iya. Maka inilah letak perbedaannya antara orang nge-push fisiknya dengan nge-push jiwanya. Oke. Kalau saya lebih memilih mana? Saya push jiwa saya dulu. Supaya nanti fisik saya juga akan bekerja pada posisi yang tepat. Oke. Karena saya pernah memberikan sebuah analogi yang sangat sederhana begini, Pak. Kenapa kok ujung-ujungnya ketika bicara tentang pengembangan diri itu pasti tentang program bawah sadar? Ujung-ujungnya pasti ke situ. Iya. Finalnya ke situ. Nah, ternyata ketika hatinya sudah terprogram, di situ akan muncul ide yang positif, Pak. Ke sini ide. Jadi dari sini lari ke sini. Setelah dari sini akan lari ke realisasi. Dikerjakan. Jalannya uang. Jalannya. Bukan uangnya yang datang, tetapi jalannya yang dibuka. Makanya kita ini nggak bisa narik uang. Ini disclaimer dulu ya. Kita nggak bisa narik uang. Yang kita tarik adalah peristiwa, keadaan, kesempatan. Dan orang. Orang juga termasuk yang bisa kita tarik. Kenapa? Orang itu yang menghantarkan kesempatan kepada kita. Dan saya percaya satu hal dalam perspektif tasawuf gitu ya. Bahwa semua orang ini digerakkan oleh Allah. Tak ada satupun di dunia ini yang lepas dari pantauan Allah dan digerakkan Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah. Oke. Gitu. Dan 4 poin, 5 poin aja dirangkum sendiri lah. Oke. Nah, tentang doktrin tadi, Gus. Ya. Kan banyak poin tuh, contoh-contoh doktrin yang mungkin pernah kita dengar atau kita alami. Ya. Tapi yang umum ini yang seringkali kita dengar ini poinnya adalah uang itu sulit. Ya. Itu mungkin umum di kehidupan sosial. Nah, pada saat kita mengalami atau menerima hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Karena kalau doktrin itu selalu kita terima tanpa ada benteng, itu kan juga masalah. Betul. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini lumayan panjang penjelasannya karena ini bicara tentang akar masalah yang selama ini menghambat kita untuk menjadi manusia yang berkemudahan. Ini penghambat utama, Pak. Nah, jadi kita perlu tahu dulu dari mana sih asalnya sampai kita muncul sebuah prinsip atau memiliki prinsip uang itu sulit. Dari mana dulu dapatnya? Karena setelah tahu dapatnya nanti baru keluar, Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Katakanlah kita mendengar. Saat berkumpul mendengar orang. Nah. Kan kita menggunakan satu prinsip bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah cerminan energi di dalam diri kita ya. Cerminan energi. Nah. Kita flashback ke masa lalu dulu. Cikal bakal kita mengetahui kata sulit itu dari mana dan dari siapa. Misalkan, contoh, jenengan bisa mendeskripsikan kopi itu awalnya tahu dari siapa. Kasarnya begitu ya. Tahu dari teman, kan belum ngopi waktu itu jenengan. Akhirnya ketika jenengan rasakan, beli, kemudian jenengan rasakan, oh jenengan bisa mendeskripsikan, oh kopi itu satu warnanya hitam. Unsurnya adalah air dan kopi. Kemudian ada gula kalau butuh pemanis gitu ya. Dan ada wadahnya namanya gelas. Bisa dideskripsikan lah. Nah, kata sulit, kita pindah pada problem atau pertanyaan jenengan. Kata sulit, itu dari mana kita dapat? Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa sulit itu ya nggak bisa dapat apa-apa. Kita butuh effort luar biasa, keringet, otak sampai setengah semi-semi gila gitu ya. Baru kita dapat duit. Gitu. Dari mana kita bisa dapat itu, kemudian kita mampu mendeskripsikan kata sulit itu seperti apa. Ternyata ketika digali, dulu di masa lalu, kita ada di circle itu. Di circle orang-orang yang berkesulitan. Sehingga ketika kita, walaupun hanya melihat, mendengarkan, itu lama-kelamaan akan kita rasakan. Dan ketika kita menggunakan kerasaan, maka sejatinya terbentuk yang namanya keyakinan.
Akhirnya ketika pemahaman ini separuh didengarkan, akhirnya ada menyalahkan. Kenapa ya orang tua saya mengirimkan sebuah sugesti yang namanya sulit ke dalam pikiran kita? Orang tua lagi tuh salah tuh. Jadi maksud penjelasan saya ini bukan membuat kita jadi nyalahin orang tua, bukan. Melainkan agar kita sadar. Karena kalaupun teman-teman menjawab berarti ini ulahnya orang tua, ini kesalahan orang tua. Orang tua juga mendapatkan hal yang sama dari orang tuanya. Jadi terus nggak akan putus ini selama nggak diputus. Nah berarti bagaimana nih kita pahami dan maklumi yang namanya orang tua mengirimkan sugesti atau keyakinan atau mungkin situasi dan kondisi yang digambarkan ke dalam pikiran kita maklumi dan pahami mereka. Nah, kalau kita pas saat ini mendengarkan kayak seperti tadi, itu ya apa yang harus dilakukan? Langsung dalam diri mengatakan penolakan atau mengcounter dengan uang itu mudah. Yang mana kalimat yang sulit tadi? Tadi betul. Kita kan ngumpul nih, ada orang ngomong, wah cari uang itu sulit gitu. Begitu kita terima itu, apakah kita ini langsung mengatakan mudah kok, misalkan seperti itu? Iya, idealnya saya nyontohin apa yang saya lakukan aja ya, biar nggak hanya katanya teori doang, ini sama aja sama yang sono gitu kan. Gini, saya bicara tentang pengalaman saya. Memang itu butuh proses Pak, sampai kita punya kesadaran bahwa kita melihat banyak data, ya ada yang sulit, ada yang mudah kok. Artinya di sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan pengertian, ternyata kalau ada seseorang yang saya lihat sulit secara finansial, sepertinya dia memang meyakini sulit. Ya. Lalu terjadilah pertanyaan seperti yang jenengan tanyakan tadi. Kita ngumpul, ada si A si B nih ngomong sulit cari uang gitu misalkan. Ini umum banget. Ya nggak apa-apa, itu kan dia. Bukan saya. Artinya saya tidak sepemahaman dan tidak sepakat dengan dia. Saya lebih percaya bahwa uang itu mudah didapat kok. Asal tahu caranya. Cara itu bukan pekerjaan, tetapi bagaimana memposisikan jiwa dan hati kita. Nah, jadi langsung apa namanya? Filternya apa itu? Kita harus. Makanya kita punya filter dulu. Betul. Bagaimana caranya punya filter dulu? Makanya di awal sebelum ngumpul-ngumpul nongkrong-nongkrong begitu, kumpul dengan circle yang nggak pas sebenarnya, kita sudah punya kesadaran. Sadar bahwa sebenarnya sulit dan mudah itu karena disebabkan oleh informasi yang paling banyak masuk ke kita. Betul. Jadi kalau sadar itu berarti sekarang kita sedang bangun informasi baru. Sadar berarti ya? Sadar. Nah, ketika kita sudah sadar, mau kumpul kayak apapun sebenarnya, kita menggunakan senjata, kesadaran kita jadikan senjata. Mau kumpul dengan orang-orang susah pun, kita nggak perlu berdebat. Kalau misalkan mereka mengatakan kuliah duit itu susah loh, ya enggak apa-apa, itu dia, bukan saya. Itu salah satu caranya gitu ya. Gitu. Filter itu dibangun dulu. Sebelum, karena kalau tiba-tiba kita cari filter di saat kejadian itu kayaknya balik lagi tuh, sulit lagi tuh jadinya. Gitu. Paham Pak ya maksudnya Pak ya? Paham. Gitu, nah itu yang dibutuhkan. Artinya langkah awal ini kan orang mau belajar kayak gitu kan proses, butuh waktu kan. Tetapi dalam kondisi keseharian itu bisa terjadi gitu. Paling tidak dengan kata-kata Gus Baraja tadi, kita itu punya jadi kayak semacam benteng gitu. Ada perkataan gitu, ya dalam diri yakini seperti ini, kebalikannya kayak gitu. Betul. Nah, gini saya tambahkan, sebenarnya kalau urusan pencapaian, belajarlah untuk bagaimana tidak melimitasi itu. Jangan ada limit di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Apapun yang kata kita menginginkannya, bisa kok ada hari kita akan mendapatkan itu. Walaupun kapan itu ya, itu misteri. Justru ketika engkau tanya kapan, sebenarnya engkau ada keraguan. Gitu. Jadi berhentilah melimitasi tentang pencapaian. Jadi makanya ada motivasi, kalau mereka bisa kenapa saya tidak gitu kan. Ya artinya apa? Orang yang mengatakan begini sedang menggugurkan limitnya di dalam dirinya. Gitu.